Oke, teman-teman, sudah lihat kan apa saja yang sebetulnya yang dilakukan oleh Adira untuk masyarakat ya. Nah, ini kita kembali lagi nih bersama Bu Swan, Direktur SDM dan Marketing. Pencapaian apa yang Ibu banggakan dalam membangun budaya kerja ataupun kepercayaan pelanggan di Adira Finance? Oke, kalau bilang pencapaian mungkin saya ceritakan journey-nya dulu. Jadi Adira Finance itu berdiri sejak tahun 90, layaknya sebuah perusahaan multi finance. Kami dulu punya visi itu bahwa Adira ingin menjadi perusahaan nomor satu di financing gitu. Tetapi sejak 12 tahun yang lalu kami sudah menetapkan bahwa Adira tuh mau punya visi berbeda. Visi kami tuh berbasis kepada creating shared value, Bu. Jadi visi kami itu adalah membangun nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena kami menyadari keberadaan Adira Finance dengan seluruh stakeholdernya yang jutaan orang, kami ini harus bisa mampu menciptakan sebuah organisasi yang sustain. Nah, kemudian dari situ kami mengejawantahkan bagaimana membangun budaya organisasi dan juga membangun bisnisnya dengan tujuannya itu adalah sustainability of Adira Finance gitu. Nah, mengarah ke sana akhirnya di Adira Finance itu kami membangun budaya dimulai dengan beberapa basic principle yang kami yakini bahwa ini yang akan bisa membentuk orang-orang Adira atau kita bisa biasa sebut Gardira gitu ya, memiliki mental dan juga memiliki karakter tertentu. Kalau kita biasanya bilangnya karakter cerdik gitu. Jadi ini ada basic principle 8, kita bilang kita bercita-cita memiliki karakter people-nya cerdik, yang cekatan, punya jiwa entrepreneur, kemudian disiplin, mempunyai integritas dan juga competence gitu. Nah, bicara Adira Top ini apa basic principle, bedanya apa sih Bu sama cerdik? Kalau cerdik ini kita maunya orang ngelihat orang Adira tuh cerdik gitu. Cerdik boleh jadi jargon tapi juga singkatan, tetapi kita punya basic principle atau basic corporate value kita tuh Adira Top kita sebutnya supaya bisa ingat. Kita harus advance. Kemudian disiplin pasti, integrity, reliable, accountable, teamwork, obses dan profesional. Nah, ini kan susah ya. Nah, makanya kita ejawantahkannya di cerdik. Di dalam membangun budaya organisasi ini macam-macam. Kita harus masuk di dalam strategi Adira, kita harus masuk di dalam policy-nya Adira, kita juga harus punya tools. Nah, tools ini apa? Inilah yang dikembangkan oleh HR. Tentunya kalau strategi di dalam balance scorecard-nya company, culture itu masuk di dalam learning process di paling bawah. Kemudian kalau di dalam policy Adira Finance itu banyak sekali yang berhubungan dengan human capital. Sehingga di dalam setiap bisnis proses kita punya policy yang berhubungan dengan human capitalnya. Contohnya, satu, bagaimana menciptakan job description yang tepat, KPI yang bagus, reward management system yang baik gitu ya. Kemudian terakhir bagaimana untuk bisa meretain karyawan itu, tentunya ini menjadi sebuah policy yang berhubungan dengan bisnis. Harus link dengan bisnis targetnya. Dan yang terakhir kita harus punya tools. Kalau di Adira tuh toolsnya banyak. Kami itu belajar dari dulu ya, tim HR dulu, belajar dari bukunya Jim Collins. Di dalam buku Jim Collins ini ada satu chapter mengenai membangun budaya yang disebut dengan cult like culture. Jadi bagaimana membuat culture ini seperti kultus. Jadi kalau kita masuk di dalam sebuah organisasi, wah kultusnya kok kayak gini, kayak sekte gitu ya. Jadi banyak nih orang-orang Adira yang baru masuk awkward di dalamnya, ini kok Adira gini banget sih ya gitu. Kayak GBHN-nya. Iya, dan ambience-nya memang dibangun Bu. Kami tuh setiap hari harus ada doa pagi bersama dan nyanyi. Nyanyi itu kalau dulu kan Mars gitu ya. Kalau Mars kan beda ya sifatnya. Nah, kalau kami Mars Adira itu kami buat seperti lagu We Are the Champion. Kenapa? Karena kalau kita nyanyi We Are the Champion, makin lama makin naik emosinya dan orang akhirnya ke bawah gitu. Nah, kami punya namanya corporate song Adira, itu harus dinyanyikan setiap pagi dan kemudian kita doa pagi bersama.
lah kenapa doa pagi? Orang-orang pasti awkward gitu ya. Dan doanya itu kami yang memimpin beda-beda. Dari Muslim, dari semua agama boleh memimpin. Dan kami punya tema, apa yang mau didoakan di dalam organisasi ini. Setiap bulan itu beda-beda. Jadi kita mengajak seluruh karyawan ini untuk membangun spiritual organization. Dan ini udah kita lakukan sejak tahun 2003. Ya. Jadi spiritual organization ini menjadi sebuah budaya, akhirnya Adira itu terbentuk di dalam budaya Adira itu satu tidak hanya kita harus produktif, tetapi bagaimana secara emosional kami bisa berhubungan satu sama lain, relationship terbangun, dan terakhir secara spiritual kami juga membangun hubungan kepada yang di atas. Karena kami percaya bisnis Adira itu kan bisnisnya bisnis uang ya. Ya, betul. Dan 80% karyawan kami itu hidupnya di jalan, Bu. Bukan di kantor, di belakang layar, tapi hidup di jalan. Siapa yang bisa memastikan integritas mereka bekerja dengan baik, jujur, siapa? Kalau kita tidak membawa mereka menghubungkan dengan yang di atas, pencipta, saya rasa nggak bisa ya. Karena kan yang bisa menjaga integritas itu kan panggilan hati nurani. Dan hati nurani itu disentuhnya lewat apa? Kita berikan jalan untuk membangun spiritualitas. Makanya kegiatan di Adira Tools itu banyak. Salah satunya adalah kita membangun namanya Adira Spiritual. Jadi kami membangun komunitas-komunitas spiritual, kami biayai, danai untuk membangun aktivitas. Selain itu kami juga punya kegiatan namanya Extravaganza. Ini kegiatan ekstrakurikuler. Sekarang kan zamannya well-being gitu ya. Nah, well-being di Adira juga kami buat dengan berbagai cara. Salah satunya adalah untuk menyalurkan kestresan mereka itu dibuat lah Extravaganza ini untuk membalance supaya mereka nggak stres, dikasih kegiatan untuk hobi-hobi dan ada dananya juga. Selain itu kami juga punya kegiatan-kegiatan lain yang di luar KPI yang bisa diikuti oleh karyawan. Contoh, setiap bulan tuh kami ada InnoBox. Karyawan boleh memberikan ide improvement dan itu dilombakan. Setiap tahun kami punya namanya InnoLimit, Innovation No Limit. Ini juga lomba improvement proses atau lomba ide bisnis kepada karyawan. Dan kami mengundang dari luar, kita punya namanya InnoCamp, Innovation Camp. Ini kita mengundang para mahasiswa untuk bisa memberikan inputan bisnis kepada Adira. Zaman sekarang tuh kayak hackathon lah gitu. Nah, ini semuanya kita bungkus menjadi sebuah kegiatan di luar kegiatan rutin, tetapi membawa kematangan karyawan kami di dalam profesionalismenya mereka gitu. Ini yang budaya di organisasi. Nah, kemudian bagaimana tadi dan akhirnya kalau Ibu tadi tanya pencapaian gitu ya, saya sih boleh sangat senang sekali melihat bahwa budaya di Adira itu udah konkret dan sudah bisa dirasakan. Kami tuh pernah melakukan riset dengan konsultan pencapaian dari sisi budaya ya. Karena kalau dibilang dari survei, engagement survey employee atau organizational health index gitu. Itu tuh kami lakukan setiap tahun dan angkanya bagus terus gitu. Tapi itu tidak membuat saya puas dan bangga. Yang bikin saya bangga itu ketika saya melakukan riset dengan salah satu konsultan global gitu ya. Kami tuh meriset kepada karyawan yang masih bekerja, kepada ex karyawan dan kepada ex karyawan yang kembali ke Adira gitu. Dan akhirnya kami menemukan 3 hal. Katanya, 1, Adira itu perusahaan yang care kepada employee, company that cares gitu. Lalu yang kedua, dirasakan bahwa Adira tuh tumbuh bersama. Jadi growing together between business and employee-nya gitu. Dan yang terakhir ini yang tadi saya paling merinding sebetulnya, sejak Adira Finance kita menetapkan visi kita berbasis creating shared value, ternyata dirasakan juga oleh employee bahwa creating shared value ini dirasakan bahwa Adira itu membangun bisnisnya tuh punya misi. The purpose organization gitu. Jadi punya purpose. Jadi bukan hanya mau profit, tetapi memang kita secara visi itu mau membangun sesuatu yang sustain untuk Indonesia.
gitu. Nah ini akhirnya saya angkat 3 ini menjadi yang kita sebut employee value proposition-nya kita. Dan kita selalu di dalam berkegiatan di human capital selalu melihat dan mereview 3 hal ini. Kita bener nggak ya kita care, bener nggak ya kita udah growing together, bener nggak ya kita udah creating value gitu. Nah itu kalau ibu tanya pencapaian. Nah, tapi kalau pencapaian dari sisi bisnis khususnya marketing, nah ini tuh journey-nya berapa ya? 7 tahun lalu. 7 tahun lalu tuh Adira Finance menetapkan sebuah strategi namanya Customer Centric Organization. Jadi awalnya Adira Finance itu bukan customer centric. Nah, sejak ditetapkannya strategi Customer Centric Organization ini, kami membuat pilar. Di mana pilar ini kami membentuk bagaimana delivering bisnis, itu tuh kita senternya harus kepada pelanggan gitu. Satu, bagaimana membuat customer experience. Customer experience Adira tuh diperbaiki sepanjang waktu, mulai dari pertama kita memperkenalkan produk Adira, kemudian kita mengunjungi Adira, mengunjungi customer, memperkenalkan produk Adira ya. Yang kedua mengunjungi customer, menawarkan, memproses customer kita di dalam proses kredit kita, kemudian bagaimana mencairkan kredit kepada customer, sampai nanti maintenance, menyapa mereka untuk mengingatkan kembali ke mereka untuk membayar angsuran, sampailah kepada yang namanya membangun customer loyalty. Nah hari ini saya senang sekali Adira Finance itu sudah sampai di ujung. Jadi membangun loyalty customer itu sudah banyak programnya, dan yang paling saya suka kami di organisasi itu selain target business sales, kami juga punya target bagaimana loyalty customer itu mulai di maintain, mulai diukur dan mulai didanai. Jadi ini journey-nya panjang, tapi kalau apa yang membuat saya senang dan bangga, Adira itu sudah berubah tadi ya secara culture-nya dan secara customer centric-nya itu dari tahun ke tahun itu kita improve gitu. Nah, kalau saya dengar penjelasan dari Bu Suan, ya nggak heran kenapa Bu Suan itu menghandle SDM juga dan juga marketing juga, karena memang manusianya itu yang dari bagaimana yang ada di internal ya kan, tadi kan sampai culture-nya dipikirkan, culture kerja, sampai juga bahwa ini bagaimana yang tadi dibilang pegawainya itu sebagian besar ada di jalanan dan juga tetap harus punya integritas, kemudian membangun ya, tetap memupuk relationship antara si karyawan itu juga dengan yang di atas, ya kan, sampai ada doa bersama. Terus kemudian masuk lagi kepada si customer tadi, bagaimana itu tetap menjadi loyal, dan ini ada menjadi, kalau dilihat nih, asetnya Adira itu memang di orang. Ya kan, nah direkturnya jadi juga memang yang harus paham tentang SDM. Ini kalau saya bisa menjabarkan seperti itu ya Bu. Ini luar biasa, sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Saya jadi sekali lagi saya belajar banyak nih itu. Ibu, kalau kita melihat ke belakang nih, pelajaran apa nih ya yang bisa kita petik ataupun bagi seorang pimpinan ya yang Ibu dapatkan nih dari proses membangun tim atau brand secara bersama begitu. Oke. Jadi brand, kalau Ibu bicara brand, ini kan ada 2 sisi ya. Employer branding dan juga customer branding ya. Oke, ini ceritanya berbeda berdua. Kalau yang tadi dari sisi yang employer branding itu tadi saya sudah katakan Adira menemukan 3 employee value proposition. Nah, dari situ kita basisnya lalu kita setiap tahun menggali dari survei dan lain sebagainya, dan dari apa yang kita rasakan diimprove terus. Tapi tujuannya adalah satu, bagaimana menghidupkan corporate value kami yaitu Adira Top, dan bagaimana menciptakan people karakter yang tadi si cerdik itu. Ini dari sisi people. Tetapi kalau kita bicara mengenai customer branding gitu ya, atau branding dari sisi in the side of the customer. Adira Finance itu membangun branding kami tuh cukup lama, dan kami pada saat membangun branding kami punya satu janji. Janji kami itu adalah bagaimana kita bisa menjadi sahabat.
Jadi sahabat setia selamanya, ini artinya banyak sekali. Sahabat setia selamanya, Adira itu mau hadir di dalam kehidupan customer, di dalam setiap tahapan kehidupan customer kita, sehingga kita menjadi teman mereka yang kita sebut dengan sebagai sahabat setia selamanya. Nah, jadi tujuan fokus kita di dalam membangun branding ini adalah bagaimana menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan, menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan menguntungkan untuk para customer kami gitu. Tentunya ini ada tahapannya, mulai dari memberi layanan yang baik, better, best gitu ya, sampai kemudian kita bisa memberikan solusi. Tidak hanya solusi keuangan, tetapi solusi yang lain-lainnya juga gitu. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan pengalaman extraordinary kepada customer, sehingga kita itu bisa menjadi top of mind, dan akhirnya customer itu dengan ketulusannya mereka bisa menjadi advokatnya kita. Nah, salah satunya di dalam beberapa program marketing kami masuk ke dalam program loyalty development. Nah, itu dimulai yang pertama adalah kami menciptakan dulu bagaimana nih ya untuk bisa berkomunikasi dengan customer lebih dekat, lebih lekat gitu. Enggak hanya kalau customer itu datang ke cabang kita. Kami membuat namanya aplikasi Adiraku. Bersyukur aplikasi Adiraku ini di-launching pada waktu sebelum COVID. Sehingga kami sangat merasakan manfaatnya ketika COVID terjadi. Jadi yang namanya Adiraku ini menjadi mukanya Adira Finance di customer secara digital. Nah, Adiraku ini akhirnya usernya naik dengan pesat, dan akhirnya ini bisa di-develop secara lebih advance ketika zaman COVID itu, dan sampai sekarang akhirnya Adiraku ini menjadi sebuah aplikasi yang bukan hanya untuk customer, tapi buat calon customer dan masyarakat umum. Jadi melalui Adiraku ini kita kan sekarang zamannya ada medsos, website gitu ya. Selain itu dibangun, kami juga membangun aplikasi ini. Yang sebenarnya aplikasi ini itu terus dikembangkan untuk bisa menjadi Adira Finance digital. Itu yang pertama kali dilakukan. Lalu yang kedua, kami masuk kepada program rewards sebelum loyalty ya. Program rewards itu sesimpel, customer yang bagus, customer yang sudah berulang kali menjadi customernya Adira Finance, kami harus bisa kasih reward gitu. Oh iya, karena setia kan. Betul. Nah, itu mulailah dengan muncul yang namanya Adira Point. Jadi setiap customer yang mengangsur tepat waktu kita kasih poin. Nah, poinnya ini kita tabung, kita kumpulkan untuk apa? Pertama kali Adira Finance itu bisa memberikan, ya udah, poinnya bisa untuk mengurangi cicilan. Itu pertama kali. Kemudian kami mengembangkan ekosistem, kami bekerja sama dengan agregator dan juga dengan company lain untuk bisa menciptakan voucher-voucher yang bisa di-redeem oleh customer kami. Nah, saat ini customer kami poinnya itu bisa di-redeem, bisa buat belanja, beli pulsa handphone, bisa macam-macam Bu gitu. Ya, bisa ke bengkel dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diklaim itu melalui aplikasi yang tadi. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah Adira Point, apa ya yang bisa membuat customer itu ingat kita terus? Nah, kalau Ibu ingat kalau kita bicara undian gitu. Undian itu kan banyak ya company yang melakukan. Nah, kita membuat sebuah undian yang bisa diingat terus dan harus kita ciptakan secara konsisten. Nah, kita tuh launching yang namanya Harcilnas, harinya cicilan lunas. Kenapa ini muncul? Harinya cicilan lunas. Iya, itu karena banyak e-commerce yang 11-11, 12-12 ya. Nah, kita juga mau menciptakan ada harinya cicilan lunas ini sehingga diingat oleh customer. Ingat ya, pokoknya kalau harinya cicilan lunas kita bisa dilunasin nih. Benar-benar dilunasin semua atau dilunasin 1 angsuran, 2 angsuran. Dan ini program sudah berjalan sekitar 5 tahun. Kita konsisten harinya cicilan lunas ini dilakukan. Nah, setelah harinya cicilan lunas ada, ini udah nempel nih di customer, kita mau lebih dalam lagi. Tadi kan kita maunya menciptakan pengalaman yang tidak dilupakan. Nah, kemudian kami mulai melihat
customer kami nih kalau diajak beraktiviti bareng gimana ya? Kita ajak jalan-jalan, Bu. Jadi pada waktu itu kita Adira Finance itu selalu mensponsori untuk MotoGP waktu itu. Kita bawa ya customer, bukan hanya dealers, bukan hanya karyawan yang dibawa, tapi customer juga dibawa. Nah, masuklah. Setelah itu, begitu mereka diajak jalan-jalan, mulai terbentuk engagement ya. Lalu kami melakukan survei. Ternyata customer diajak untuk bisa mendapatkan sesuatu yang tadi dikaitkan dengan activity engagement, mereka senang. Kemudian kita melihat customer kami itu kan segmennya masih middle down ya. Nah, ternyata customer kami kalau ditanya mau jalan-jalan kemana gitu. Mereka tuh bukan jalan-jalan, Bu, tetapi lebih, aduh kami mendambakan ibadah umroh gitu. Kalau naik haji kayaknya masih mimpi yang jauh gitu. Tapi kalau umroh aja gitu tuh, siapa ya yang bisa mewujudkan gitu. Nah akhirnya sejak 2 tahun yang lalu Adira mewujudkan cita-cita dan impian para customer kami yang notabene banyak sekali yang belum bisa pergi ke umroh. Nah ini dijadikan program yang namanya Umroh untuk Sahabat. Jadi melalui poin-poin tadi yang dikumpulkan, kami undi setiap tahun dan kami bisa membawa ratusan customer kami untuk mewujudkan mimpinya. Dan ternyata memang jadi nyambung ya. Spiritual organization itu tidak hanya diejawantakan ke dalam internal, tetapi sudah mulai ke eksternal. Nanti banyak cerita-cerita menarik mengenai Umroh untuk Sahabat ini, Bu. Dan akhirnya ini juga akan kita tetapkan sebagai program untuk customer, program loyalty yang akan kita kembangkan terus gitu. Ini keren banget nih, soalnya satu ya, bagaimana caranya supaya orang itu melunasi cicilannya ya kan sampai dipikirkan dapat poin, itu kan luar biasa ya. Jadi orang ingat terus daripada saya telat, tapi ini kan dengan saya cepat melunasi ya cicilan itu atau cicilan tepat waktu, ada rewardnya ya kan, ada loyalty-nya, terus kemudian juga memikirkan juga sampai bahwa kebutuhan spiritual dari si customer itu juga sesuatu hal yang sangat penting sampai dengan adanya program Umroh untuk Sahabat ya. Nah ini perjalanan panjang banget ya Bu ya, sampai ke tahap saya harus ini. Ceritain Bu dari depan sampai belakang Betul. Ya. Nah tapi itulah yang bisnis ya, tidak bisa dilihat hanya untuk short term, tapi juga long termnya ini yang dibangun kan, sampai ada loyalty customer ya dan bagaimananya mendapatkan ya customer yang selalu ingat dengan Adira. Ibaratnya begini, setiap kali saya mau mencari pembiayaan, saya nggak perlu kemana-mana karena apa? Secara jiwa saya udah terikat nih dengan Adira nih, udah pasti begitu kan. Dan juga ada lagi nih yang kalau saya pergi ke pameran mobil juga itu yang kayak yang paling agresif deketin itu Bu, mau pembiayaan ini kami dari Adira siap. Itu juga luar biasa menurut saya ya. Tim di lapangannya soalnya gercep gitu. Ya ini yang juga membuat kita nih akhirnya ya udah deh, karena image-nya adalah yang pertama kali deketin gue itu Adira gitu. Jadi ya kita pasti kan yang selalu nancep di pemikiran kita adalah yang pertama kali ya kan. Nah ini yang membuat kalau saya ngeliat juga di teman-teman di kantor, kenapa pakai Adira? Karena ya itu tadi, mereka merasakan bahwa soalnya Adira itu mereka tim lapangannya cepat banget gitu. Terus kita nanya apa itu diresponnya juga dengan cepat. Amin. Nah semoga ini begitu ya Bu yang hebatnya Bu Suan nih. Nah kita nih teman-teman BBOH ya, mau tahu nggak sih gimana Bu Suan men-treat customer-nya sebagai sahabat, bahkan memberikan reward umroh. Yuk kita lihat ya filler sesaat lagi.